Ini yang harus kita tekankan kepada masyarakat bahwa semua anak penyandang disabilitas itu punya kelebihan, punya potensi yang harus kita gali bersama-sama. Dan Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast Dijen PAUD, Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, hari ini kita akan bincang-bincang seru dalam rangka Hari Disabilitas Internasional atau International Day of People with Disability yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hari tersebut diperingati untuk mendukung penuh kesetaraan para penyandang disabilitas dan juga sebagai momentum bagi masyarakat internasional untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas tersebut. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait optimalisasi potensi dan dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Apa kabar Pak Samto? alhamdulillah Ya, sehat. kami senang sekali Pak di sini Bapak berkenan untuk menyempatkan hadir di sini di sela-sela jadwal Bapak yang super sibuk ya Pak pastinya. Ya, disempat-sempatkan ini Iya. penting, ini sesuatu yang penting untuk Betul sekali Pak. mensosialisasikan tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Betul Pak. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, sebetulnya ada beberapa istilah di masyarakat yang mungkin agak susah untuk dibedakan, yaitu ada disabilitas, difabel, dan berkebutuhan khusus. Nah sebetulnya perbedaan antara ketiga istilah ini apa sih Pak? Apakah benar-benar sama atau sebenarnya masih ada perbedaan di antara ketiganya? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Ya. Kalau disabilitas dan difabel itu sebetulnya hampir sama, karena difabel itu kan dari bahasa Inggris ya, different ability gitu ya. Jadi disingkat di kita itu jadi difabel. Sedangkan disabilitas itu adalah menjelaskan tentang bagaimana anak-anak itu yang mengalami hambatan baik ketunaan, kemudian daksa, tunanetra, itu semua dianggap disabilitas. Itu jadi ini adalah kesepakatan ya pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu memang ada berbagai perbedaan tentang difabel atau disabilitas. Nah, maka ada kesepakatan digunakan istilah disabilitas. Itu juga untuk menaungi anak-anak difabel. Kemudian untuk pendidikan khusus, berkebutuhan khusus tadi, itu agak lebih luas karena bukan hanya anak-anak yang disabilitas tadi, ada anak-anak yang dengan bakat istimewa, itu bakat olahraga maupun kecerdasan istimewa, itu juga masuk ranah pendidikan khusus. Jadi ini lebih luas daripada disabilitas. Gitu. Jadi juga menaungi yang di atas rata-rata itu tadi Pak ya? Ya, kan ada apa ya, kurva normal ya. Kita itu menangani yang di bawah rata-rata, kemudian yang di atas rata-rata. Itu namanya pendidikan khusus. Nah, kalau difabel kan hanya yang kesulitan akses terhadap pembelajaran, misalkan tunanetra, tunadaksa gitu kan. Jadi agak berbeda. Ada anak tunanetra yang cukup cerdas, cukup mampu untuk mengakses pendidikan juga ada. Gitu. Jadi, treatmentnya saja yang berbeda treatmentnya ya Pak? yang berbeda. Gitu. Karena kebutuhannya berbeda ya Pak. Baik Pak, kalau di Indonesia ini sebenarnya isu apa yang paling penting nih Pak nih terhadap disabilitas ini terutama di bidang pendidikan? Jadi ini isu di disabilitas untuk bidang pendidikan itu adalah partisipasi. Jadi partisipasi anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia di bidang pendidikan itu baru sekitar 30%. Jadi masih banyak yang belum berpartisipasi di bidang pendidikan. Artinya belum masuk ke dunia pendidikan baik sekolah formal maupun non formal. Yang 70%-nya masih belum masuk ya Pak? Masih belum masuk karena pandangan masyarakat kita kan masih beragam ya terhadap anak penyandang disabilitas ini. Ada yang menganggap itu suatu berkah, ada yang menganggap suatu aib, ada yang biasa-biasa saja. Ini yang harus kita sadarkan kepada semua masyarakat bahwa
anak-anak penyandang disabilitas itu juga memiliki hak untuk pendidikan. Gitu. Nah, terkait hak nih Pak, sejauh mana sih Pak hak para peserta didik ya, terutama penyandang disabilitas ini yang telah terpenuhi dalam bidang pendidikan? Kalau kita menyiapkan seluruh fasilitas pendidikan kita itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak disabilitas, baik di sekolah formal, di sekolah yang reguler maupun di sekolah khusus, itu kita berikan peluang anak-anak ini. Jadi ada namanya kelas inklusi. Ya, ada kelas inklusi itu anak-anak yang punya keterbatasan misalkan tunanetra atau tunarungu, dia bisa belajar di sekolah yang reguler. Nah, punya hak itu. Dan semua sekolah reguler harus menerima siswa berkebutuhan khusus. Ini ada di Permendikbud tentang PPDB kan, 2% harus menerima. Kemudian di pendidikan khusus sendiri, di SLB atau sekolah khusus, itu melayani semua jenis disabilitas. Jadi mulai dari disabilitas netra, disabilitas fisik, kemudian tunarungu, tunaganda dan sebagainya, itu dilayani di SLB. Tetapi ada sebagian anak-anak kita yang hanya disabilitas netra atau rungu itu bisa dilayani di sekolah-sekolah formal. Oke, di sekolah inklusi tadi ya Pak. Ya. Lalu gimana Pak? Ini pernah ada kejadian, jadi jika ada sekolah yang tidak bersedia menerima penyandang disabilitas tersebut dengan alasan mungkin mereka merasa belum siap dengan SDM dan lain-lain, itu takut tidak bisa menerima dengan baik, ini sebenarnya boleh nggak sih Pak diperbolehkan? Boleh. Jadi apabila tapi tidak boleh menolak anak ini. Misalkan mereka memang tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki pengalaman tentang itu, tidak harus menerima, tetapi tidak boleh menolak. Artinya diterima, disarankan ke sekolah yang sudah memiliki fasilitas untuk itu. Jadi membantu mencarikan solusi juga ya Pak ya? Harus membantu. Jadi tidak boleh menolak, itu bukan berarti harus menerima. Tetapi memberikan solusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini pada sekolah yang sudah memiliki fasilitas untuk itu. Agar juga bisa tertangani dengan baik juga ya Pak? Betul. Anak-anak penyandang disabilitas ini kan sebetulnya punya segudang potensi ya Pak ya? Nah ini gimana sih Pak cara terbaik untuk mengoptimalkan potensi dan bakat yang mereka miliki? Jadi gini, dalam mengoptimalkan bakat ini kita di pendidikan khusus sudah mengembangkan namanya SK3PD. Itu ada 20 macam, kan. Anak-anak yang disabilitas yang di SLB ini kan memang lebih pada keterampilan ya, fokusnya pada keterampilan. Seperti kemarin kita pernah ikut lomba di tingkat internasional yang diadakan oleh internasional, kita ngirim untuk tata rias, itu 5-5-nya juara kita. Itu sempat viral juga ya Pak ya? Sempat viral ya. Jadi ternyata memang anak-anak ini, kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu fokus pada keterampilan tertentu. Jadi dia tidak akan melirik keterampilan lain. Kalau dia tata rias ya tata rias saja, tidak akan ke yang lain. Jadi dia lebih fokus. Dia menyanyi ya dia menyanyi saja, musik biar saja. Master di situ ya Pak ya? Iya, master di situ. Dia hanya fokus. Anak-anak ini lebih fokus daripada kita. Kalau kita kan dengerin musik ini, dengerin itu musik lain. Kalau mereka tetap satu. Iya betul. Keren banget ya Pak ya. Nah di lapangan ini kan kita tidak bisa memungkiri ya Pak, masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik penyandang disabilitas tersebut. Nah ini kendala terbesar seperti apa sih Pak? Sebetulnya kendala terbesar itu akses kita. Penyandang disabilitas sekitar 1.600.000. Tetapi yang terlayani di pendidikan itu baik di sekolah inklusi maupun di sekolah khusus itu baru sekitar 30%. Jadi masih ada 70% yang belum terlayani. Ini kendala terbesar. Kemudian di dalam pelaksanaan juga, di dalam implementasi pendidikan itu, tidak semua satuan pendidikan itu memiliki guru, memiliki sarana yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu atau sesuai dengan ketunaan anak-anak itu. Memang banyak hal yang harus kita benahi, kita harus lengkapi di dalam pendidikan kita. Yang pertama meningkatkan akses, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah khusus kita. Itu. Oke. Ya sebenarnya PR-nya ya lumayan. Iya, masih banyak.
kita kembangkan SK3PD itu untuk peningkatan uji kompetensi bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mau bekerja. Jangan ini dianggap sebagai suatu aib keluarga gitu. Tapi menjadi kebanggaan bahwa anak-anak penyandang disabilitas ini bisa berprestasi yang luar biasa.